Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan kasih sayang terhadap ciptaan Allah, terhadap sesama manusia, maupun terhadap makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Namun ada beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, karena dikhawatirkan dapat membahayakan manusia. Berikut ini, ada 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Yang pertama adalah cicak. Cicak adalah hewan merayap yang menjijikkan, yang banyak ditemukan di dalam rumah. Cicak seringkali mengambil makanan yang ada di atas meja makan. Menurut syariat Islam, cicak boleh dibunuh, dan dari sisi medis pun sangat dianjurkan untuk membasmi cicak, karena cicak dapat membawa bakteri E. coli, yang merupakan salah satu bakteri penyebab gangguan pencernaan, seperti diare. Ada beberapa hadis tentang keharusan membunuh cicak. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan membunuh cicak, dan beliau menamainya sebagai si penjahat kecil. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Saibah Maulah, bahwa dirinya menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan melihat ada tombak tergeletak di rumahnya. Ia pun bertanya pada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami menggunakannya untuk membunuh cicak, karena Rasulullah SAW memberitahu kami, bahwa tatkala Ibrahim radhiyallahu anhu dilemparkan ke dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kobaran api kecuali cicak. Ia justru meniup-niupkan apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia mendapat kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa membunuh cicak dengan 2 kali pukulan, maka dia memperoleh kebaikan sekian dan sekian, yang lebih sedikit daripada yang pertama. Jika dia membunuh cicak dengan 3 kali pukulan, maka dia memperoleh kebaikan sekian dan sekian, yang lebih sedikit daripada yang kedua." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ular. Ular termasuk hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam. Ular dianggap sebagai hewan yang berbahaya, karena memiliki racun di tubuhnya. Sebagai hewan predator, ular juga memiliki kemampuan untuk membunuh mangsanya, termasuk manusia. Meski begitu, ular kerap dirawat sebagai hewan peliharaan. Ular juga sering digunakan dalam praktik sihir, dan ilmu hitam lainnya. Islam telah menjelaskan kedudukan hewan ini bagi umatnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah semua ular, barang siapa yang takut pada dendam mereka, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular, dan bunuhlah ular yang di punggungnya ada 2 garis putih, dan ular pendek. Karena kedua ular itu menghapus dan membutakan pandangan, dan menggugurkan kandungan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membunuh kedua binatang yang hitam itu, sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, burung gagak. Burung gagak merupakan burung yang kerap kali diidentikan dengan kematian ini, boleh dibunuh dalam agama Islam, meski tidak semua jenis gagak boleh dibunuh. Sesuai ajaran dari Rasulullah, burung gagak yang dianjurkan dibunuh adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggungnya, bukan burung gagak yang berbulu hitam. Tidak dijelaskan apa alasannya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lah yang tahu makna di balik itu. Dari Said bin Al-Musayyab, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 5 hal yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram, yaitu ular, tikus, burung raja wali, dan burung gagak yang pada perut atau punggungnya terdapat warna putih, dan anjing buas.
Hadis riwayat An-Nasai, nomor 2780. Yang keempat, anjing liar. Anjing liar adalah hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Air liur anjing mengandung najis, dan dapat membawa kuman penyakit, seperti rabies. Anjing hitam yang berwarna hitam polos, juga disunahkan untuk dibunuh, karena setan seringkali menjelma menjadi anjing berwarna hitam, dan menyebarkan fitnah. Namun, anjing yang sering menggigit manusia hanya boleh dibunuh, jika benar-benar membahayakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami membunuh anjing, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak gembala. Hadis riwayat Muslim nomor 1539. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami membunuh anjing. Lalu kami laksanakan perintah itu, sehingga seekor anjing milik seorang perempuan, yang selalu mengawal tuannya dari dusun, kami bunuh pula. Maka kemudian Rasulullah melarang membunuh anjing seperti itu. Tetapi beliau bersabda, bunuhlah di mana saja bila ada anjing yang seluruh bulunya berwarna hitam, dengan 2 titik putih di keningnya, karena anjing itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim, nomor 1540. Yang kelima, burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah hewan yang boleh dibunuh menurut Islam. Burung ini cenderung merugikan manusia, karena suka memangsa hewan ternak, seperti ayam dan lain-lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk membunuh 5 binatang, bagi orang yang berihram, yaitu burung gagak, burung Raja Wali, tikus, anjing buas, dan kalajengking. Hadis riwayat An-Nasai, nomor 2781. Yang keenam, tikus. Tikus adalah hewan yang menjijikkan dan membawa kuman penyakit, juga termasuk hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Hewan ini merupakan salah satu jenis hewan yang terkenal kotor dan juga menyebabkan penyakit, karena tinggal di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan, karena itu ia diperintahkan untuk dibunuh, dan disebut sebagai hewan fasik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 jenis binatang yang seorang muhrim, atau orang yang sedang berihram, tidak berdosa membunuhnya, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing liar dan Raja Wali. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, kalajengking. Kalajengking adalah hewan yang boleh dibunuh dalam Islam, karena kecenderungannya mengganggu manusia, dengan sengatannya yang sangat menyakitkan. Pada dasarnya kalajengking ini memang bersifat fasik, atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh kedua binatang yang hitam itu, sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Itulah 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Meskipun demikian, kita dilarang menyiksa hewan-hewan tersebut sebelum dibunuh, merujuk pada hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat pahala kebaikan terhadap segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, hendaknya perbaikilah cara kalian membunuh, dan apabila kalian menyembelih, hendaknya perbaikilah cara kalian menyembelih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.